Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di media Pisapati. Kali ini kita mau berbagi ya teman-teman, berbagi cara untuk berbudidaya ya, budidaya ikan. Ini nanti saya jelaskan satu persatu ya. Ini banyak-banyak macamnya ya ikan hias ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya cara mengawinkannya dan usia berapa ikan baru bisa dipindahkan ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari ikan ini ya, ikan danio. Ini ikan danio slayer ya. Ini yang slayer, ini yang biasa ya. Ini yang biasa. Cuman dia danionya yang jenis glopis ya. Sini juga ada telur-telurnya ini. Nanti saya jelaskan gimana cara budidayanya ya. Mulai dari ikan danio, ikan plati, ikan dobi, macam-macam ikan apa, ikan mas pedang, glopis. Dan ikan apa, ikan komet, ikan koi, banyak macam-macam sini. Nanti kita jelaskan satu persatu cara membudidayakannya gimana agar maksimal teman-teman, dan gimana caranya biar semua telur-telurnya bisa menetas merata gitu. Oke, ini dan usia-usianya juga kita jelaskan di sini ya. Seperti ini ikan danio, cara pemijahannya seperti ini teman-teman. Ini saya pakai ember ya, ember seperti ini ya, dan ini jaring seperti ini. Kalau tidak ada jaring yang besar seperti ini, teman-teman juga bisa pakai jaring yang kecil seperti ini ya. Ini harganya cuman 8.300. Oke, teman-teman juga bisa pakai itu. Ada juga yang 3.000 teman-teman, lebih tipis dia ya. Yang 8.000 agak tebal. Dan ini usianya, ini ikan danionya usia 6 bulan ya. Dia usianya 6 bulan, 5 bulan juga udah bisa, cuman dia kurang maksimal teman-teman. Dia lebih bagusnya di usia 6 bulan. Ukurannya seperti ini. Akan saya ambil satu ya, satu ekor ya. Ini perkawinan pertama ya. Ini baru dikawinkan, belum bertelur ya. Ukurannya segini ya. Ini ukurannya. Lincah kali kau. Nah, ini ukurannya segini. Aduh, payah itu. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini usia 6 bulan kurang lebih ya. Ukurannya segini. Oke. Jadi pemijakannya seperti ini aja teman-teman. Nah, nanti dia bertelur jatuh ke bawah semua ya, ke bawah sini ya. Dasar ya. Kalau udah bertelur nanti indukannya kita pisahkan lagi. Dan kita biarkan anaknya di dalam ember ini ya sampai menetas. Dan juga ikan danio ini juga seperti itu. Itu sama aja teman-teman, cuman itu yang ini yang slayer ya, yang ini enggak. Cuman kalau jenisnya sama aja. Jadi telur-telurnya seperti ini teman-teman. Telur-telurnya seperti ini. Ini adalah telur-telurnya. Kita pisahkan seperti ini ya. Kita buat tanaman seperti ini. Dan airnya juga kita usahakan bekas dari sini juga. Oke, jangan kita ganti air baru. Kita usahakan seperti ini juga ya. Ini telur-telurnya banyak sekali. Nah, itu telur-telurnya yang bulat-bulat itu telur-telurnya. Itu cara untuk membudidayakan ikan danio ya. Ikan danio. Nanti kalau udah dia pada berenang, kita pindahkan ke tempat terpal seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa buat entah ember yang lebih besar nggak apa-apa ya. Untuk tempatnya ya seperti itu. Apa box kontainer gitu ya nggak apa-apa. Kalau ada terpal kayak gini juga nggak apa-apa. Usahakan airnya yang udah mengendap, jangan yang baru ya, karena dia kalau yang baru dia nggak bagus teman-teman. Jadi ini yang sudah menetas saya pisahkan ke sini ya. Ini ikan danio ya. Nah, ini anak-anaknya. Nah, ini yang halus nih anaknya ya. Ini anak ikan danio. Kita masukkan sini. Kalau dia usianya beda-beda 1 hari sampai
seminggu masih bisa dicampur di sini ya, nggak apa-apa. Contohnya ini Senin menetas, baru yang ini hari Sabtu. Jadi gabung sini pun nggak apa-apa ya. Disatukan untuk usia 1 minggu nggak apa-apa. Dan ini juga teman-teman, ini ikan apa? Ikan tikar Sumatera. Ini tikar Sumatera ya. Ini jenis tikar Sumatera. Cara membudidayakannya sih gini aja teman-teman. Nah, ini lebar apanya, ini panjangnya segini ya, panjangnya segini teman-teman bisa lihat ya panjangnya. Jadi kita tambahkan tanaman seperti ini teman-teman, aceng gondok yang punya akar gini ya, yang ada akarnya ya, yang udah ada akarnya seperti ini. Kita tambahkan di sini teman-teman, seperti ini teman-teman. Kita masukkan, nanti dia nempeli telur-telurnya di sini. Nanti tiap pagi kita cek ya, karena tiap pagi kita cek, karena ini nggak bisa kita apa langsung istilahnya 24 langsung bertelur, tidak teman-teman. Kadang dia 3 hari baru bertelur, kadang 1 hari 1 malam juga udah bertelur. Nah, jadi kita tiap pagi kita cek aja teman-teman, apa sudah ada telurnya apa belum. Kalau belum, kita balikkan lagi ke dalam teman-teman, seperti ini. Tapi kalau udah bertelur, nanti kita pisahkan ke tempat yang lain ya, seperti ini telur-telurnya ya. Ini kita pisahkan seperti ini. Nanti kalau udah netas, kita pindahkan lagi ke lahan yang lebih besar lagi. Oke. Dan ikan apa juga kayak gitu teman-teman, ikan komet, ikan koki, ikan koi itu sama ya, cara budidayanya itu sama ya, nggak ada bedanya. Jadi penjelasannya di satu ikan aja ya. Kita cukup ambil si jantan dan si betina. Antara koki, koi, komet sama aja ya, antara jantan dan betinanya kita ambil, kita masukkan di tempat, salah satu tempat seperti ini. Saya buat di kolam terpal ini ya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nanti dia menempelkan telurnya di sini teman-teman. Ini kan telur-telurnya nih, ini yang bulat-bulat ini telurnya ya, ini ya. Ini telur-telurnya. Nah, ini banyak teman-teman. Ini yang bulat-bulat ini, nah, ini yang nempel bulat itu telur-telurnya ya, telurnya semua ini ya. Jadi cara pemijahannya itu seperti itu. Nanti kalau induknya udah nempel telur di tali rapia ini, kita ambil induknya, kita pindahkan, telurnya kita biarkan di sini teman-teman sampai menetas sampai besar. Karena ini kan tempatnya udah besar teman-teman, jadi nggak usah dibuat tempat yang besar lagi. Baru ini dia ikan globis. Ikan globis dia cara mengawinkannya juga sama teman-teman, sama ikan danio ya, sama seperti ikan danio. Cara pemijahannya kita buat jaring seperti ini, kita biarkan di dalam seperti ini ya. Nanti dia bertelur, kalau telurnya jatuh ke bawah. Kalau ikan globis ini usianya agak lama ya. Kalau usia ikan globis itu minimal 8 bulan ya, 8 bulan ke atas ya, dia baru bisa dikawinkan teman-teman. Jadi kalau dia 5 bulan 6 bulan belum bisa ya, dia minimal 8 bulan 8 bulan ke atas itu pertama bertelur. Kalau dia pun udah bertelur itu jarang bisa dikawinkan teman-teman. Walaupun dia udah bertelur, jarang-jarang dia telurnya jadi teman-teman. Jadi dia usianya 8 bulan ke atas ya. Cara pemijahannya ikan globis seperti ini ya. Dan ikan mas pedang sesimpel ini aja teman-teman, seperti ini. Buat box kontainer seperti ini, kita tinggal masukkan jantan betina ke dalam, kita tambahkan tanaman air seperti ini. Kalau nggak ada tanaman air seperti ini, kita tambahkan aceng gondok. Aceng gondok di mana-mana ada teman-teman. Kalau nggak yang kayak gini, ini di kolam-kolam banyak ya, yang di kolam-kolam ini banyak. Jadi masukkan jantan betinanya ke dalam ini, tiap hari kita cek teman-teman. Nanti kalau dia beranak, anaknya nanti di sela-sela rumput-rumput ini teman, apa ini, tanam-tanaman ini teman-teman. Baru kita serok pindahkan ke tempat lain, pindahkan tempat lain. Induknya biarkan aja di sini, yang kita ambil anaknya, bukan induknya ya, tapi anaknya kita buat ke tempat yang baru seperti ini. Ini adalah anak-anaknya ikan mas pedang, ini anak-anaknya ya. Nah, ini kita pindahkan ke kolam terpal seperti ini ya. Ini anak-anaknya. Oke, lanjut ke ikan plati. Ikan plati sama persis seperti ikan
mas pedang ya, nggak ada bedanya ya, sama juga. Dia nanti anak-anaknya di sini semua ngumpet teman-teman, karena dia induknya ini kan nanti ngejar, jadi dia di sini semua teman-teman. Dipisahkan juga seperti ikan mas pedang tadi ya. Ini saya pisahkan anak-anaknya di sini. Ini anaknya ikan plati, di sini anak-anaknya ya. Nah ini anaknya ikan plati ya, sama dia sama jenis moli sama plati itu. Nah ini ya Mickey Mouse. Nah ini ikan moli ya, kayak gini ya, yang buntal-buntal gini kan moli, sama aja ya. Ini nanti kita buat tanaman kayak gini juga, nanti anaknya ngumpet di sini juga teman-teman. Moli, plati, mas pedang itu cara pemijahannya sama ya. Cara pemijahannya sama, yang 3 jenis itu pemijahannya yang sama. Dan ikan glopis, danio itu pemijahannya sama. Yang agak beda ini ya, ikan tiger Sumatera harus seperti ini ya. Baru kalau dia ikan komet, ikan koi, ikan koki itu sama pemijahannya seperti itu teman-teman. Kayak tadi pakai tali rapia kayak gini ya, nanti kita buat di situ. Kalau udah kita cek tali rapianya udah nempel telur, kita ambil induknya, kita pisahkan, telurnya kita biarkan di dalam. Jadi cuman seperti itu aja teman-teman. Jadi cara budidaya ikan yang dia beranak berbeda sama yang bertelur ya, cara budidayanya ya. Kalau dia beranak sesimpel ini aja, kita tinggal nyerok anaknya aja ya. Kalau yang bertelur kita pisahkan indukannya, telurnya kita biarkan sampai menetas. Oke, segitu dulu penjelasan untuk kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini tetap berkembang di dunia YouTube. Oke, selamat berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Bye bye.